Engkau dan Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus dalam setiap pribadi pada pagi hari ini. Kami layak untuk menerima firman-Mu. Kami layak untuk menerima persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka hati pikiran roh kami untuk kami mengenal Engkau secara pribadi lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih urapi kami, bukan hanya hamba-Mu, tapi setiap pribadi yang hadir boleh mendengar akan pemberitaan firman-Mu. Kami bisa mengerti tentang karunia-karunia roh-Mu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ada benih-benih berkat hari ini akan senantiasa tumbuh dalam setiap hati pikiran kami. Kuasa-kuasa roh jahat yang mengganggu setiap benih kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak berasal dari Tuhan keluar dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, haleluya, amin, haleluya. Shalom, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang karunia Roh Kudus. Ya, menjelang minggu ini, besok kita kenaikan, kita memperingati hari kenaikan tanggal 9, kita akan ibadah di tempat ini kembali pukul 10 ya, minggu depan bukan minggu depan, hari Kamis ini kita ibadah pukul 10. Karena kenapa? Karena kita agak siangan, karena paginya kita mempersiapkan diri untuk ada petugas-petugas yang mempersiapkan makanan yang spesial. Kita mau bersukacita menikmati hadirat Tuhan, sehingga kita bukan hanya sekedar ibadah, tetapi kita mau perayaan, celebration, saudara. Ya, oleh sebab itu kami akan belajar hari ini memperlengkapi bagaimana setiap pribadi jemaat di tempat ini bukan hanya sebagai jemaat, tetapi sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipenuhi dengan karunia-karunia. Jadi setiap jemaat, setiap pribadi bukan sebagai jemaat, tetapi adalah hamba-hamba Tuhan yang diperlengkapi dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang percaya. Bukan hanya pendeta atau penginjil atau orang-orang yang katakanlah pastor, bukan. Tetapi karunia itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Yang percaya katakan. Nah, saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, sebelumnya Tuhan sudah berjanji dalam Yohanes pasal yang ke-14, 16 katakan, aku akan mengirim, ya, memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, setelah Tuhan Yesus naik, kemudian Roh Kudus dicurahkan kepada jemaat yang ditinggalkan, yang disebut dengan Nah, besok ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan, dan pencurahan Roh Kudus bukan hanya terjadi pada saat kita memperingati hari Pentakosta, tapi diberikan kepada kita sebagai gereja-gereja Pantekosta, gereja beraliran Pentakosta, itu setiap orang, setiap saat di mana saja bisa dipenuhi Roh Kudus. Yang percaya katakan, katakan kiri kananmu, kamu sudah dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Nah, secara bahasa tentang Roh Kudus, apa itu Tuhan sendiri, itu berasal dari bahasa Ibrani, ya, yaitu ruah. Itu dalam bahasa Ibrani-nya ruah, ya, ya. Kemudian diterjemahkan yang artinya adalah nafas, yang artinya adalah angin, adalah memang tidak kelihatan, ya. Jadi Roh Kudus itu tidak kelihatan tetapi nyata, seperti hanya angin, udara. Udara itu tidak ada di dalam penglihatan kita, tetapi dia ada. Roh itu nyata, yaitu ada, yang disebut dengan ruah di dalam bahasa Ibrani-nya, ya, nek, ya.
Nah, ruah ini dalam bahasa aslinya angin, udara, ya, kemudian napas, ya disebut dengan napas. Napas itu ada kaitannya dengan kehidupan. Napas itu bukan hanya manusia, hewan juga bernapas, tumbuh-tumbuhan juga bernapas. Jadi ada satu kehidupan. Artinya bahwa Roh Kudus itu memberikan kehidupan. Roh Kudus itu ada di dalam setiap hati kita, di dalam setiap pikiran kita, ada di dalam pribadi kita, memberikan kehidupan. Nah, di dalam bahasa Ibrani-nya diterjemahkan lagi di dalam bahasa Ibrani itu, Alkitab kita ini perjanjian lama, bahasa aslinya ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani. Nah, sampai sekarang saudara, bahasa Ibrani ini masih digunakan dan bahkan dilestarikan. Bukan bahasa Ibrani yang modern yang sekarang ini, tetapi mau dikembalikan kepada Ibrani yang lama sesuai dengan Alkitab. Itu yang ada di Israel sekarang ini. Nah, kalau bahasa-bahasa itu kan memang semua bertumbuh, ya. Kayak misalkan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu sulit sekali sekarang. Ya, bahasa Jawa kromo inggil, ya, kemudian kromo, kemudian madyo, kromo biasa, kemudian nguku, gitu ya. Paling rendah kan nguku. Ya pi, ya opo, ya. Kemudian bahasa yang lebih tingginya tadi terus pundi, ya. Kemudian yang lebih tinggi lagi itu bahasa Jawa yang lebih sulit. Nah saudara, memang itu berkembang. Nah, bahasa itu berkembang, termasuk tulisan itu juga berkembang. Makanya perlu adanya satu pembenahan, termasuk LAI itu juga memberikan satu, sekarang ini lembaga Alkitab kita ini juga mengeluarkan yang namanya perjanjian baru, apa itu terjemahan baru, ya, TB, ya, terjemahan baru yang kedua. Itu disesuaikan lagi karena banyak bahasa-bahasa yang berubah. Nah, jadi itu, tapi Alkitab kita, ya, memang ada bahasa aslinya yaitu Ibrani perjanjian lama. Kemudian dalam perjanjian barunya yang disebut dengan apa? Perjanjian baru ini ditulis dengan menggunakan bahasa Yunani, ya, supaya kita sekedar mengerti sedikit, ya. Hari-hari ini kita kan memang saya banyak khotbah menjelaskan tentang teologi dasar sebagai orang Kristen, ya, supaya kita tidak salah. Berkat itu kita percaya pasti Tuhan akan memberkati selama kita masih hidup, kita masih berharap, masih kita punya iman. Amin, saudara. Nah, hari-hari ini karena kita ini mau belajar tentang kenaikan Tuhan, kemudian pencurahan Roh Kudus, kita belajar tentang Roh Kudus. Mungkin pada bulan-bulan yang akan datang kita akan belajar juga tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Dan kemudian yang berikutnya, lagi, ya. Ya, pada awalnya sebenarnya menyadari bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, ya, sebagai pribadi. Nah, kemudian bekerja di dalam satu ruang di dalam diri kita khususnya. Roh Kudus itu manunggali dalam diri kita. Nah, kemudian saudara, Roh Kudus itu adalah Allah yang menyertai kita. Nah, seperti yang pertama tadi dikatakan bahwa dia adalah ruah, dia adalah penema, bahwa dia napas hidup, dia memberikan napas hidup kepada kita, yaitu dengan kehidupan kekristenan. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama 1 Samuel 10 yang pertama, di dalam juga bilangan, ya, di dalam perjanjian lama, bahwa orang-orang yang perjanjian lama yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah hanya orang-orang yang dipilih Allah. Nabi-nabinya saja yang dipilih Allah itu yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi setelah Tuhan Yesus disalib, ya, itu tidak ada perbedaan antara imam besar, imam, nabi-nabi maupun jemaat.
Tetapi karena setiap orang itu sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah disucikan, sudah dikuduskan semua, maka Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang yang percaya. Amin. Saya menerima Roh Kudus. 1, 2, 3. Nah, saat kapan kita menerima Roh Kudus? Pada saat kita percaya sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus kita daripada dosa. Pada saat itu berarti Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Nah, lalu apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu adalah memperbarui hidup kita, memberikan kehidupan yang baru sesuai dengan kehidupan Kristus. Orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dan seharusnya dan sebaiknya Roh Kudus sudah menuntun di dalam kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di dalam Tuhan, untuk menikmati keselamatan, ya, untuk menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang dikerjakan adalah proses pertobatan pertama awal. Jadi makanya kalau orang-orang, banyak orang yang tanpa di orang yang jahat-jahat, tapi tanpa dihukum, tanpa masuk melalui pemulihan lembaga pemasyarakatan, tetapi mereka bisa bertobat. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mempertobatkan. Jadi semua orang yang ada di tempat ini adalah orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang sudah bertobat, yang sudah lahir baru. Amin, saudara. Nah, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian sudah dibaptis, ya, kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus dengan tanda, yaitu berbahasa roh. Berbahasa roh itu adalah merupakan satu tanda, salah satu tanda. Tanda pertobatan adalah lahir baru, adalah kehidupan yang baru, saudara. Kehidupan yang baru. Tapi tidak mesti harus berbahasa roh. Tapi yang jelas orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang sudah bertobat, sudah lahir baru, kehidupan yang baru sesuai dengan figur, yaitu Yesus Kristus sebagai ciptaan Adam yang kedua, yaitu sesuai dengan gambar Allah. Adam dan diciptakan Allah pada waktu itu di taman Firdaus, itu ya, segambar dan serupa dengan Allah, sesuai dengan ciptaannya. Tapi kemudian jatuh dosa. Melalui nabi-nabi tidak bisa mereka berubah. Oleh sebab itu, keinginannya Allah Bapa menciptakan manusia yang segambar itu tetap tidak berhenti, sehingga sampai diberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, memberikan contoh Adam yang kedua, bahwa itulah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, yaitu Yesus Kristus. Dan sekarang ini, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Itulah visi gereja. Visi Tuhan yaitu adalah serupa dan segambar dengan Allah. Itu visi daripada gereja. Misinya menjadikan semua bangsa muridku. Ya, misinya adalah semua orang. Ya, semua orang diusahakan, kita doakan supaya dia mau percaya kepada Tuhan Yesus dan disempurnakan kehidupannya sama seperti Yesus. Nah, saudara, untuk kita ini bisa melakukan, kalau kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus, untuk kita ini sudah menjadi orang yang percaya, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak percaya akan dihukum, tetapi yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal, akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Ajarlah mereka. Nah, itulah orang yang sudah, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu diharuskan, dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi saksi
Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di sini, ya, di gereja di Surabaya, di lingkunganmu, dan sampai dimanapun kau berada akan menjadi saksi. Nah, itulah tujuannya kita diselamatkan menjadi sama seperti Yesus. Kemudian kita akan diperlengkapi dengan karunia-karunia untuk kita bisa menjadi berkat. Itu Tuhan akan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia. Nah, kita akan sedikit saudara belajar tentang karunia. Ya, ada 9 karunia Roh Kudus. Kita semuanya sudah mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Kami percaya semua yang ada di tempat ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Oleh sebab itu setiap orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus akan mendapatkan karunia. Saudara mendapatkan 1 bagus, mendapatkan 2 lebih bagus, 3. Kalau mendapatkan saudara mampu 1 dipercayakan, Tuhan akan percayakan yang lain. Tambahi lagi karunianya, ditambahi lagi karunia. Ada 9 karunia. Saudara minta 1 saja boleh. Yang penting saudara jangan saudara kehilangan kesempatan. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1a dikatakan, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Ya, ini perintah Tuhan melalui Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus untuk setiap orang yang sudah percaya mengejar kasih. Apa itu kejarlah kasih? Ya, melakukan perbuatan kasih. Pada saat kita mau melakukan perbuatan kasih, ya, kita melakukan karena Allah kita adalah kasih. Yesus Kristus itu kasih, mengasihi. Dasar kehidupan itu kalau kita ini bisa, supaya kehidupan kita ini bisa survive, langgeng dimanapun saja, itu harus ada dasar kasih. Ya, memang makanya dalam perjanjian lama itu kalau saudara baca itu perang, banyak perang. Saudara ya, tidak percaya kepada Allah, perangi, dibunuh dan sebagainya. Nah, tapi setelah perjanjian baru, saudara, itu semua itu dirubah. Gak ada peperangan, perjanjian baru gak ada peperangan. Tapi ajarannya adalah kasih melalui Tuhan Yesus. Nah, kita tiru sebagai anak-anaknya, kita sebagai orang-orang yang percaya, pengikutnya, Kristen akhirnya pengikut Kristus, adalah juga harus melakukan hukum kasih. Kalau ada kasih ada berkat. Terima kasih. Ya, bahasa Indonesia itu bagus sekali. Ya, terima kasih. Kita sudah menerima kasih dari Tuhan dan kemudian kita mesti harus mengasihi. Terima kasih. Jadi seringkali dalam kehidupan kita itu orang Jawa, orang Indonesia itu terima kasih ngomong. Tapi sebenarnya itu menuntut, kamu sudah dikasih. Ada ibu-ibu yang juga keluar dari kota datang, ya. Nah, bawa oleh-oleh kepada saya, gitu ya. Kemudian, ya terima kasih, gitu ya. Ya saya ngomong tok ini, kalau cuma gitu, kenapa? Ya terima tok, sudah dikasih diterima tok. Sebenarnya enggak begitu. Dipraktekkan ini bahasa terima dan kasih. Kalau sudah diterima, kasih kembali, gitu ya. Gitu. Jadi bisa dimengerti ya. Ini asli bahasanya Indonesia, saudara ya. Makanya kalau kita sering-sering kita terima kasih ngomong kok, tapi sebenarnya